Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidi rusulihi wa khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ustaz Syafaat yang sudah memberikan kesempatan ya, atas nama INSIS ini untuk mengawali rangkaian INSIS Saturday Forum di tahun 2022 ini. Satu kehormatan dan kebahagiaan. Saya akan tayangkan dulu ini slides-nya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Oke. Ya, judul yang saya pilih untuk diskusi pada pagi hari ini adalah Islam dan non-Muslim. Ya, ini kita ketahui permasalahan dan juga ya boleh dikatakan ini juga salah satu perkara yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik dari berbagai sisi supaya kita bisa menentukan sikap, mempunyai pendirian dan juga punya dasar yang kuat ya, landasan untuk berbuat, untuk berinteraksi dan juga untuk bagaimana berkomunikasi. Kalau saya ingin mulai dengan konteks di negara kita ya. Ini menurut laporan terakhir ya, tahun 2021 buku ini terbit, laporan tentang lanskap ya, tentang peta kebebasan beragama di Indonesia yang dirilis oleh Religious Freedom Institute. Itu berdasarkan data yang dikumpulkan tahun 2020. Dikatakan dalam laporan tersebut, Indonesia is the only Muslim majority country in the modern world that has witnessed a dramatic increase in the size and influence of its Christian population since it became an independent nation state. Indonesia sekarang ini adalah satu-satunya negara dengan penduduk mayoritas Muslim, negara modern ya, di zaman modern ini yang menyaksikan di mana terjadi penambahan yang sangat dramatis. Penambahan apa itu? Peningkatan jumlah dan pengaruh orang-orang Kristen. Jadi ini ya laporan ini bisa disikapi dengan mungkin dengan gembira sebagai good news. Ya macam-macam. Ini faktanya adalah bahwa menurut laporan ini populasi orang Kristen di Indonesia itu jumlahnya maupun pengaruhnya meningkat secara dramatis. Tentang bagaimana temuan ini didasarkan, maksudnya angka-angkanya itu ya nanti silakan cari sendiri bukunya dan dibaca. Nah, ini ya jumlah, kemudian ini influence, pengaruh. Jadi jumlahnya meningkat, pengaruhnya juga meningkat. Ya, untuk contoh-contohnya silakan dicari dan dibayangkan sendiri ya. This is in sharp dramatic contrast
to the near collapse of Christian minority population in most of the Muslim majority countries of the Middle East, North Africa, and even South Asia. Keadaan situasi di Indonesia ini sangat berbeda, jauh dengan situasi di Timur Tengah, negara-negara Afrika Utara, itu mulai Maroko, kemudian Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, kemudian dan negara-negara Timur Tengah yang lain ya, dari Saudi, Irak, Yaman, itu kan di sana ada minoritas Kristen juga. Nah, tapi katanya kalau di negara-negara lain itu negara-negara yang barusan disebutkan di Timur Tengah, kemudian di Afrika Utara dan di juga Asia bagian selatan, itu menurut laporan ini jumlahnya menurun dan pengaruhnya juga menurun. Ini berbanding sangat kontras ya. Kalau di negara lain jumlahnya menurun dan pengaruhnya juga menurun. Tapi di Indonesia pengaruhnya ya ini termasuk pengaruh politiknya ya, pengaruh ekonominya. Di samping pengaruh mungkin budayanya juga. Kemudian setahun sebelum itu memang ya, pada tahun 2019 ini laporan media massa dari CNN Indonesia melaporkan, memberitakan bahwa NU minta warga non-Muslim Indonesia tak disebut kafir. Nah, jadi ya ini macam-macam lah ya redaksinya. Ada yang membuat headline non-Muslim jangan lagi disebut kafir. Nah, ini mirip juga sebenarnya dengan di Malaysia itu pernah ada menteri orang India namanya Datuk Sami Velu. Kalau nggak salah begini namanya di Eja ya. Itu orang India Malaysia. Dia kan bukan orang Islam. Dia bilang ke media itu seperti diberitakan di mana-mana waktu saya masih jadi mahasiswa di sana. Dia bilang, don't call me kafir gitu dia. I'm just non-Muslim gitu. Jangan sebut saya kafir gitu. Saya ini non-Muslim aja. Jadi ini mungkin harapan ataupun tuntutan ataupun ya kalau bahasa Inggrisnya mungkin semacam demand kali ya. Permintaan, tapi permintaan yang mendesak supaya jangan menggunakan kata-kata kafir. Tapi gunakan saja istilah non-Muslim. Alasannya menurut Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail sebagaimana diberitakan, istilah kafir itu menyakiti sebagian kelompok non-Muslim. Ini salah satu sebab mengapa saya rasa topik ini perlu kita angkat. Sebenarnya bagaimana sih? Saya ingin meletakkannya dalam konteks dulu ya. Tadi pertama yang laporan tentang lanskap kebebasan beragama, kemudian himbauan agar tidak menggunakan istilah kafir kepada non-Muslim, dan kemudian ini sambutan dari sebuah yayasan. Yayasan ini namanya Bait Ar-Rahmah. Ya, mungkin kalau ditulis pakai bahasa Arab jadinya begini nih. Ini Bait. Ya. Kalau ditulis pakai bahasa Arab ini Baitur Rahmah. Wow ya. Pakai ini Baitur Rahmah. Yayasan namanya Baitur Rahmah. Ini yayasan punya siapa ini? Siapa yang mendirikan? Ntar dulu lah ya. Sekarang yayasan ini dalam situsnya menyambut hangat itu tadi himbauan agar
tidak menggunakan istilah kafir bagi non-Muslim. Theological discourse to reconceptualize legal category of infidel. Infidel itu kafir within Islamic law. Dan memang ya dalam konteks zaman kita, zaman sekarang ini, peperangan itu ada berlapis-lapis. Jadi orang itu, masyarakat itu ya, kalau dulu kan kita tahunya peperangan itu hanya yang fisik, ya. Ini yang disebut physical battle space. Nah, ini yang orang ketemu orang. Kalau zaman dulu pedang ketemu pedang, tombak dengan tombak. Nah itu ya kuda dengan kuda. Nah, ini itu perang fisik itu sudah tinggalan zaman. Karena perang fisik ini sering mendapat kecaman dari masyarakat dunia, masyarakat internasional. Nah, perang lapis kedua yang sekarang ini lebih sering sebenarnya adalah perang cyber. Perang di dunia maya. Nah, di mana katanya musuh itu sudah ghaib, sudah tidak tampak. The enemy is invisible. Kemudian targetnya itu katanya dalam spektrum elektromagnetik. Kemudian arenanya itu ada medsos. Dan kemudian perang yang sebenarnya mirip karena non fisik juga, itu adalah perang wacana, perang naratif. Jadi ini yang mungkin kalau diistilahkan oleh Dr. Muhammad Amarah itu ma'rakatul istilah. Ini perang wacana. Perang wacana ini senjatanya adalah konstruk-konstruk, konsep-konsep, istilah-istilah. Nah, sekarang kita masuk ke ini Baitur Rahmah tadi ya. Baitur Rahmah ini yayasan punya siapa? Yang mengeluh-elukan, yang mengeluh itu maksudnya menyambut hangat ya, agar istilah kafir tidak digunakan. Nah, ini yang mendirikan namanya Holland Taylor. Nama depannya adalah C. Nggak tahu nih C ini apakah Conrad atau ya apakah Conrad atau Charles atau Christian atau Christopher, itu harus lihat akte kelahirannya. Holland Taylor. Dia ini sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi dia pernah tinggal di Iran. Dia pernah tinggal di negara-negara Islam. Kalau menurut situs yang resmi, ya katanya dia seorang pengusaha. Kemudian dia tahun 2003 di Indonesia itu dia mendirikan yayasan namanya Live for All. Kira-kira LIB ini singkatan dari apa? Liberty atau Liberation, entahlah. Dia yang tahu. Yang dia katakan bertujuan membangun Islam yang bla 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 in order to articulate and defend a progressive and tolerant version of Islam. Luar biasa ini ya. Dia orang kafir, tapi dia punya tujuan untuk membangun Islam. Tapi Islam dengan embel-embel. Islam yang bla 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 bla. Tujuannya katanya supaya dalam rangka mengartikulasikan, mengungkapkan, menyatakan dan membela versi Islam yang progresif dan toleran. Nah, tentu bagaimana caranya membangun Islam yang progresif dan toleran harus pakai program, kan? Harus pakai program, harus ada kegiatan. Nah,
kegiatan ini bisa publikasi, seminar, penerbitan buku, dan memang dia sudah menerbitkan buku ya dengan kerjasama lembaga lokal. Dan ini untuk mengadakan program-program itu perlu biaya. Ya kalau makannya apa ini semur, tempe, mungkin nggak bisa lah buat program-program yang perlu dana puluhan ratusan juta ya. Nah, kemudian 10 tahun kemudian, sekitar 10 tahun kemudian, dia mendirikan Baitur Rahmah. Baitur Rahmah ini menurut situsnya, ya, dia adalah pendiri, salah seorang pendiri, sekaligus wakil ketuanya, deputy chairman, dan CEO, chief executive officer. Ini Baitur Rahmah, nama lengkapnya. Baitur Rahmah lid-da'watil islamiyah rahmatan lil alamin. Wow. Yayasan dia terjemahkan jadi Home of Divine Grace for revealing and nurturing Islam as a blessing for all creation. Nah, gitu. Islam yang harus as a blessing, not Islam as a threat. Ya. Not Islam as a threat. Nah, jadi Islam yang menjadi kasih sayang bagi alam semesta, bukan Islam yang menjadi ancaman. Ini luar biasa, Pak Taylor ini mendirikan yayasan dakwah. Ini Ustadz Syafaat juga kalah ini. Dan dia sering ke Indonesia. Ini fotonya sebenarnya bersama seorang tokoh ya, tapi Anda cari aja sendiri foto lengkapnya ini, saya crop ini foto ini. Nah, ya kalau ke Indonesia pakai batik begini ya. Nah ini kalau versi aslinya. Oke, itu kita cukuplah itu 3 konteks itu. Laporan landscape kebebasan beragama, himbauan untuk tidak menggunakan istilah kafir, dan sambutan dan dukungan dari yayasan namanya Baitur Rahmah. Karena kita lihat sebenarnya istilah kafir itu yang di Quran itu ratusan kali dalam berbagai bentuknya. Kalau kita ngerti bahasa Arab ya, kafaro, kafaru, kafir, kemudian kufar, kafirun, kafirin, macam-macam. Nah itu kalau mau tahu ada berapa ayat yang membicarakan itu ya lihat di Mu'jam Mufaris ya, di Al-Fadhi Ayatil Quran. Nah, ini di dalam surah Al-Baqarah halaman kedua itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, menurut tafsir At-Tabari, ini bukan tafsir Quraisy, tafsir Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin. Innalladzina kafaru hum ahbarul yahud alladzina qutilu 'alal kufri wa matu 'alaihi. Kata Imam Tabari, yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah para pendeta, para rahib Yahudi. Kalau bahasa Inggris sekarang ini rabbi. Yang orang Amerika bilang rabbi. Para rabi Yahudi itu rahib. Jadi para rahib itu kan mereka percaya kepada Tuhan. Ya kan? Mereka bukan ateis. Orang Yahudi itu percaya kepada Tuhan. Dan mereka mengakui Nabi Musa sebagai utusan Allah. Tapi mereka disebut kafaru, mereka disebut kafir. Loh, kenapa? Ini yang harus kita ngerti. Ini kenapa orang Yahudi itu kan percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, kemudian mereka juga percaya kepada Nabi Musa, tapi mereka disebut kafir. Kenapa disebut kafir? Ini Yahudil Madinah jahadu nubuwwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengingkari, mereka kafir terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sama dengan orang misalnya
punya uang, gitu ya. Punya uang kertas itu kan ada dua sisi. Nah, kalau misalnya hanya satu sisi saja yang bergambar, sisi yang sebelahnya lagi putih, kosong, tidak ada gambar. Mungkin karena salah cetak atau gimana gitu. Itu kan nggak laku. Not valid, nggak laku. Nah begitu juga orang beriman. Beriman itu harus beriman sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hanya beriman kepada Allah tapi kafir, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, ya itu tadi seperti uang itu tadi nggak laku. Wa aslul kufri indal Arab taghtiyatus syai'. Kalau secara bahasa kufur itu ya artinya sebenarnya menutupi. Jadi menutupi hal ini, menutupi kebenaran. Kalau kita teliti penjelasan para ulama, kita temukan ada 3 klasifikasi orang kafir. Yang pertama itu adalah klasifikasi teologis. Yang kedua klasifikasi, ini saya menyebutnya ya, psikologis atau epistemologis. Jadi klasifikasi yang kedua ini adalah melihat sebabnya. Apa sebab orang menjadi kafir? Gitu. Apa latar belakang orang kafir itu? Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi politis, ini secara hukum. Menurut hukum agama, menurut hukum syariah. Ini yang saya maksud politis, ini bukan kekuasaan, tapi artinya di sini klasifikasi dalam sebuah negara. Dalam sebuah negara yang dipimpin oleh orang Islam. Yang pemimpinnya seorang Muslim. Nah, klasifikasi teologis ini ada 4. Ya, kafir itu ada 4 macam. Yang pertama disebut itu kafir inkar. Nih. Yang kedua itu kafir juhud. Yang ketiga kafir ainad. Yang keempat kafir nifaq. Orangnya ya sebenarnya ini kufur. Kalau orangnya disebut ya munkir. Kafir munkir. Kalau juhud itu kata bendanya. Kalau kata sifatnya jahid gitu. Kalau ainad kata sifatnya adalah mu'anid. Nifaq kata sifatnya adalah munafik. Jadi ini intinya mu'anid. Ini munafik. Jahid kata sifatnya. Ini munkir. Jadi bahasa Indonesia mungkir. Ya. Dia tak dapat dimungkiri. Nah, itu dari kata-kata ini mungkir. Ya. Sebenarnya tak dapat diingkari. Kemudian nanti saya ada keterangannya apa bedanya ini kufur inkar, kufur juhud, kufur ainad, kufur nifaq. Klasifikasi psikologis atau epistemologis ini dijelaskan oleh Syekh Al-Bayanuni, orang ulama Syria. Ini klasifikasi orang kafir karena tidak tahu, orang kafir karena angkuh, karena tinggi hati, dan yang ketiga orang kafir karena mendustakan. Lalu klasifikasi politis yang ini ada 4. Yang pertama orang kafir harbi. Nah, ini berarti yang memerangi, memusuhi. Kemudian yang kedua kafir zimmi. Kafir harbi. Jadi kalau cari di Google gini ya, kafir harbi, kafir zimmi, kemudian kafir musta'min, dan yang keempat kafir mu'ahid. Ini pakai ain ya, mu'ahid. Kalau ini musta'min pakai hamzah. Musta'min. Nah, kafir zimmi nanti akan dijelaskan.
bahkan ada buku kalau dalam bahasa Inggris itu ditulis sama orang Yahudi ya. Tapi ejaannya begini ya. The Dhimmis. Ini buku akademik. Saya lupa tampilkan. Ini adalah orang kafir yang dilindungi. Kalau kafir harbi itu kafir yang memusuhi. Nah, kalau memusuhi ya berarti diperangi. Tapi kalau kafir dhimmi itu dilindungi. Kemudian yang ketiga ini mustamin adalah orang kafir yang minta suaka, minta jaminan keamanan. Atau minta jaminan keamanan itu sebagai pengunjung. Nah, ini seperti kalau sekarang ya kayak wisatawan gitu. Kemudian yang keempat kafir muahid. Ini terikat perjanjian. Jadi ini biasanya sebenarnya misalnya negaranya sedang berperang dengan negara kita, nah gitu. Tapi kemudian ada gencatan senjata, ada perjanjian damai. Nah, selama perjanjian damai itu ditaati, ya, perjanjian damai itu berlaku, maka statusnya ya dia menjadi muahid, dan karena itu tidak boleh dilukai, tidak boleh diganggu, tidak boleh diserang. Nah, kemudian yang secara umum, nah, itu adalah orang kafir ahlul kitab, biasa disebut kitabi. Ini ahlul kitab. Kemudian ahlul ausan, ini wasani, ini penyembah berhala. Nah, ini ahlul ausan. Ini ahlul kitab. Nah, kemudian ini musyrikun, orang-orang musyrik. Kemudian al-mulhidun. Ini juga orang-orang yang juga tidak percaya kepada Tuhan, ya, semacam ateis. Ada yang mengartikan mulhid ini ateis. Kemudian orang munafik itu juga kafir juga. Jadi kelihatannya sebagai orang Islam. Nah, jadi total sebenarnya ada 4 ya. 4 klasifikasi. Yang keempat ini adalah klasifikasi umum. Nah, kita mulai dengan klasifikasi teologis. Ini dalam tafsir Asy-Syarbini, ulama Syafi'iyah dari Mesir, Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini saya kutip dari tafsir beliau. Qauluhu ta'ala innal ladzina kafaru al-kufru lughatan sitru ni'mah wa asluhu al-kufru. Al-kafru bil fathi wa huwa as-sitru. Istilah kufur artinya secara bahasa itu menutupi. Ini katanya menutupi nikmat. Menutupi berarti menyembunyikan. Qila lizurra wal lail kafir. Makanya secara linguistik itu istilah kafir itu digunakan juga untuk petani, karena petani katanya sesudah menanam, dia menggali tanah, kemudian menanam benih, kemudian benih itu ditutup dengan tanah, makanya orang petani dalam bahasa Arab itu juga disebut kafir, ya, artinya yang menutupi benih. Kemudian malamnya juga secara figuratif itu disebut kafir. Ini secara figuratif. Nah, karena malam itu katanya menutupi siang. Nah, itu secara metaforis figuratif. Dan kemudian juga
pembungkus buah itu juga disebut kafur, jadi penutup pembungkus. Itu istilah secara bahasa. Ya sama kayak nabi, kalau secara bahasa artinya pembawa berita. Nah, tapi bukan berarti semua pembawa berita adalah nabi. Nah, kalau secara teknis, nah ini menurut agama, ya, kafir menurut syariah wa fi syar'i inkaru ma ulima bid-darurah. Ma ulima bid-darurah maji'ur rasuli bihi. Kalau menurut agama, kafir itu artinya menolak segala yang diketahui pasti dibawa oleh Rasul. Jadi misalnya yang sudah pasti yaitu disampaikan oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Maka orang yang menolak, mengingkari Al-Quran, ya itu kufur. Jadi apa yang diketahui dengan pasti itu dibawa oleh Rasulullah, berarti diajarkan oleh Rasulullah, misalnya sholat itu wajib. Nah itu adalah sesuatu yang diketahui dengan pasti, dengan jelas, tidak ada keraguan di situ. Maka mengingkarinya yaitu kufur. Itu menurut syara ini bukan kata saya mau menjelaskan saja. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsam. Dan kufur itu ada 4 macam. Arba'ati aqsam. 4 macam. 4 macam itu beliau jelaskan. 1, ini kufru inkar. 2, kufur juhud. 3, kufur inad. 4, kufur nifaq. Nah, ini saya sudah tulis ya. Yang pertama itu tadi kufur inkar. Saya nyebutnya kufur total. Kufur inkar itu kufur total. Kemudian kufur juhud itu kufur verbal. 2. Ini 1, ini 2. Kemudian yang ketiga kufur inad, kufur aktual. Aktual sini maksudnya berhubungan dengan action, bukan aktual seperti kopi aktual, bukan ya, atau berita aktual, bukan aktual dalam arti hangat ya, bukan. Tapi maksudnya kufur dengan perbuatan, dengan action. Terus yang keempat adalah kufur nifaq. Saya terjemahkan ini kufur mental atau kufur batin. Kemudian kata beliau, yang pertama, kufrul inkar huwa alla ya'rifallah aslan wa la ya'tarifu bih. Tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mengakuinya. Nah ini kufur inkar. Kemudian kufur juhud, ini kata beliau, ayya'rifallah biqalbihi wa la yuqirru bilisanihi ka kufril yahud atau ka kufri iblis wal yahud. Mengenal Allah, dia tahu Allah itu ada dan dia sebenarnya mengakui adanya Allah itu. Tetapi dia tidak mau mengakui secara verbal. Itu kufur juhud, juhud. Kemudian kufur yang ketiga itu kufur ainad. Ayya'rifallah biqalbihi wa ya'tarif bilisanihi wa la yadinu bihi. Dia tahu Allah itu ada, Allah itu Tuhan, dan dia mengakui tapi tidak mau mengikuti. Tidak mau mengikuti. Nah, ini kufur ainad. Dicontohkan ya kufri Abi Thalib, seperti paman Rasulullah itu yang katanya dalam syair mengatakan walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu
au hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Aku sesungguhnya tahu bahwa agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama makhluk, sebaik-baik agama manusia. Kalau bukan karena khawatir dicela, dikritik, ataupun dicaci maki, niscaya kalau ya seandainya aku tidak khawatir itu, niscaya engkau akan mendapatiku menerima agama tersebut dengan jelas. Artinya beliau tidak menerima agama Islam itu karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, kemudian yang keempat, kufur nifaq, ayyuqirra bil lisan wala ya'taqid bil qalb. Jadi mengakui secara verbal, secara lisan, tapi dalam hati, dalam batin, dalam pikiran sebenarnya menolak, ya, sebenarnya tidak percaya. Itu munafik. Yang kedua, klasifikasi psikologis. Nah, ini klasifikasi dari Syekh Izzuddin Al-Bayanuni, ini ulama Syria, dalam kitab beliau Al-Kufr wal Mukaffirat. Nah, beliau mengatakan wal kufru salasatu anwa'in. Al-awwal al-kufrul jahli. Sababuhu al-ghaflah 'anil ayatid dalah ala wujudillahi ta'ala wa wahdaniyatihi wal i'radu 'amma ja'a bihi ar-rusul. Ka kufril 'awammi al-mushtaghilina bid-dunya. Kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka kafir, mereka tidak masuk Islam, itu karena ini yang mayoritas orang karena ini, karena mereka jahil, karena mereka belum tahu atau tidak tahu, belum tahu Islam itu apa, bagaimana, entah ya, kan belum tahu itu karena mereka tidak diajar, karena mereka tidak dikasih tahu, karena belum ada orang yang berdakwah, atau karena mereka sendiri yang nggak mau belajar, nggak mau tahu. Nah, itu kufur jahil. Jadi apapun alasannya, mau belum tahu, nggak tahu, masa bodoh, ya dia tetap kafir. Kalau dia memang tidak masuk Islam, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Jadi ini kita lihat lebih melihat, meninjau sebabnya, faktor mengapa seseorang itu tidak masuk Islam, seseorang itu kafir. Yang kedua, kata Syekh Al-Bayuni ini, al-kufrul juhudi al-ainadi. Ini adalah orang yang kafir padahal dia tahu, tapi dia menolak untuk percaya, menolak untuk menerima, menolak untuk ikut. Ini seperti Fir'aun, katanya. Kufri Fir'aun. Ya, Fir'aun itu kan dia tahu Nabi Musa ini nggak bohong, dan benar Nabi Musa bilang engkau bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Musa bilang begitu kepada Fir'aun, tapi Fir'aun bilang bohong. Dia nggak mau terima. Ya. Allah berfirman di dalam surah An-Naml, fastakbaru wa kanu qauman 'alin wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Nah, ini mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, padahal mereka meyakini dalam dirinya itu, dia tak tahu bahwa yang disampaikan itu benar, tapi nggak mau terima. Ya mungkin kita juga kadang kan sering begitu kan, karena ego, karena kita merasa apa lebih begini, lebih hebat, lebih apa, sehingga kita walaupun kita salah, ya, kita bertahan. Itu kalau bertahan dalam soal yang remeh-temeh, masalah soal kerupuk, soal cendol, nggak sampai kufur. Tapi kalau masalah keimanan, nah ini jadi kufur.
Yang ketiga ini kufur hukmi, al-kufrul hukmi. Wa huwa, oh ya ini tadi kata beliau, nah sebab dari kufur juhudi ini adalah takabur, ya, sombong, istikbar, merasa besar, merasa hebat. Kalau kufur hukmi, wa huwa ma ja'alahu syari'u amaratan, enggak pakai tasydid, dia bukan ammarah tapi amaratan. Ai ditangkan alamatan ala takdzib. Kal istighfaf bima yajibu ta'zimuhu min Allah ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa ma fihi min al-hasyr wal hisab wa waznil a'mal wal jannah wan nar wa kal istighfaf bi syari'ah. Ini adalah orang yang menjadi kafir gara-gara dia mendustakan. Jadi padahal dia tahu dan dia paham, tetapi dia menganggap itu bohong. Dia menolak. Jadi ini mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan yang kedua. Nah, cuma ini ciri-ciri ini biasanya terjadi pada orang yang dia zohirnya mungkin orang Islam, ngakunya orang Islam, tapi dia meremehkan Allah, meremehkan malaikat, meremehkan kitab suci, kan ada tuh. Saya lupa ditampilkan itunya ya. Itu yang bilang apa? Yang menistakan agama, ya, melecehkan. Ini istighfaf ini melecehkan. Jadi melecehkan Allah, melecehkan malaikat, melecehkan para rasul, para nabi, melecehkan akhirat. Nah, kemudian ini semua baik secara lisan maupun dalam perbuatan. Misalnya bisa ada kan yang bilang gini, saya nggak takut masuk neraka, saya malah lebih suka masuk neraka. Bisa, kok begitu? Iya, bisa sama bisa ketemu katanya artis-artis. Nah, itu kan ya bodoh ya. Nah, dan kalau itu adalah untuk mengolok-olok, melecehkan, nah itu termasuk kufur. Itu ada pembahasan khusus dalam kitab Riddah, dalam kitab-kitab fikih. Wal istighfaf bisyariah, dan juga melecehkan syariat. Menganggap enteng itu istighfaf itu ya, meremehkan, melecehkan syariat. Kemudian ada subklasifikasi teologis yang tadi saya sebut sebagai klasifikasi umum. Ini kalau kita baca kitab Imam An-Nawawi, kitab Rawdatul Thalibin jilid 7, yang beliau mengatakan fal kufaru salasatu asnaf. Orang kafir itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama, orang kafir yang ahlul kitab. Nah, lihat ini ya. Jadi orang kafir yang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, al-Yahud wan Nasara. Nah, mereka ini kena kewajiban jizyah sebenarnya kalau mau. Ya. Nah, harusnya sih kalau mereka mau dapat, mereka rasional, mereka mau hidup aman, dilindungi hak-haknya dan dijamin kebebasannya, ya maka mereka akan milih menjadi ahlu dhimmah. Kemudian yang kedua adalah majusi. Ini ahlul kitab tadi sekarang disebut kitabi. Gitu. Nah, terus yang ketiga adalah para penyembah berhala, abadatul ausan, kadang disebut wasani. Wasani itu dari ini ausan. Di dalam surah Ibrahim itu disebut asnam, asnam. Jadi yang orang-orang yang menyembah berhala. Ya kalau sekarang itu mungkin yang seperti pakai boneka itu ya, macam-macam lah bentuknya, dari kayu, dari batu, dari plastik.
Bahkan ada kalau di India itu yang menyembah Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi dibikin patungnya, kemudian ada juga yang menyembah Donald Trump. Donald Trump, orang itu tapi udah mati, baru beberapa tahun yang lalu mati. Ya, menyembah matahari. Nah, ini semua kafir. Yang menyembah malaikat, menyembah jin, itu semua orang kafir dalam kategori yang ketiga. Jadi bukan ahlul kitab, bukan majusi, tapi wathani. Jadi kalau kita bicara tentang non-muslim itu ada banyak kategorinya. Jadi dan gini, ya semua non-muslim itu kafir. Nah, kalau dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, dia kafir. Jadi kafir, orang Nasrani kafir, orang Yahudi kafir, ahlul kitab kafir. Kalau dibilang laisu sawaan, itu banyak yang tidak baca tafsir. Laisu sawaan min ahlil kitabi man amana. Nah, itu kalau orang kitab yang ahlul kitab yang beriman, itu berarti dia masuk Islam. Nah, karena kalau dia tidak masuk Islam, ya dia ahlul kitab yang kafir. Kalau dia beriman, dia masuk Islam. Kalau dia jadi ahlul kitab itu, kalau dia masuk Islam, dia jadi Muslim. Kalau dia beriman, nah, dia tidak disebut ahlul kitab lagi. Nah, itu kategori ahlul kitab ya. Nah, termasuk ahlul kitab ini orang Yahudi. Jadi ini bukan Yahudi bukan sebagai etnis, tapi sebagai kelompok umat beragama yang agama yang keliru ya. Terus kalau dalam Al-Quran tuh ada disebut sobiin. Diterjemahkan kalau bahasa Inggris itu sabean, sobiin. Ini kategorinya. Jadi Nasrani dan Yahudi, orang Kristen dan Yahudi termasuk ahlul kitab. Kemudian ahlul kitab ini termasuk orang-orang kafir, kufar, ya bersama orang majusi dan musyrik. Nah, jadi kalau kita lihat kategori tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, itu kan satu orang kafir itu ahlul kitab, yang kedua majusi, ini sama ahlul kitab, al-kufar salah satu aksam, ini ahlul kitab ini satu, nah, kemudian Fismun lahum syubhatu kitab humul majus, orang majusi. Nah, terus Rismun la kitab balahum wala syubhat kitab hum abadatul awthan. Nah, ini wathani. Orang musyrik bukan ahlul kitab tapi kafir ya. Sudah jelas, sudah tentu. Penjelasan para ulama fikih. Zahaba jumhurul fuqaha ila anna ahlal kitab humul yahud wan nasara. Ahlul kitab itu bifiraqihimul mukhtalifah, dengan segala sekte dan alirannya. Ya, itu orang Yahudi dan Nasrani kan ada macam-macam. Ada mau dia Protestan ke Katolik ke Presbyterian, kalau di sekte zaman sekarang. Kalau dulu Nestorians, kemudian Melkites, kemudian Jacobites. Itu orang mereka bilang Jacobites, Melkites dengan Nestorians. Nah, itu sekte-sekte zaman dahulu, sekte Kristen zaman dahulu. Jadi dengan semua sekte masuk semua ahlul kitab. Wa tawassa'al Hanafiyah faqalu, para ulama mazhab Hanafi berkata
In ahlal kitab hum kullu man yu'minu binabiyyin wa yuqirru bi kitabin wa yashmalul yahud wa nasara wa man amana bi zaburi Daud wa suhufi Ibrahim wa syith wa dzalika li'annahum ya'taqiduna dinan samawiyan munazzalan bi kitabin. Para ulama mazhab Hanafi mengatakan ahlul kitab adalah semua orang yang percaya pada Nabi dan pada wahyu berupa kitab suci. Ya termasuk orang Yahudi dan Nasrani, dan meskipun bukan Yahudi dan Nasrani, kalau mereka percaya kepada Nabi dikategorikan sebagai ahlul kitab. Nah, terus dalilnya wastadallal jumhur biqaulihi ta'ala an taqulu innama unzilal kitab ala ta'ifataini min qablina. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 156, kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja. Ya, berarti ini menunjuk katanya bahwa yang dimaksud Al-Kitab dalam Al-Quran itu ya dua golongan itu, Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian Ahlul Kitab tadi yang disebut sebagai jadi Ahlul Zimmah. Kan tadi Ahlul Kitab itu dia bisa ya ini ya yang kategori sini. Nah, ini harbi. Nah, jadi seorang Ahlul Kitab itu dia bisa jadi harbi, bisa jadi zimmi, bisa jadi harbi, bisa jadi zimmi, bisa jadi musta'min, bisa jadi mu'ahid. Nah, kan ada pilihan 4. Nah, kalau dia memutuskan untuk menjadi ahlu zimmah, menjadi zimmi, dikatakan di sini ya juzu li imamil muslimin au naibihi ayyubrima aqda zimmah ma'a ahlil kitab. Pemimpin umat Islam atau wakilnya boleh melakukan akad zimmah dengan orang kafir ahlul kitab ataupun orang kafir selain ahlul kitab. Ala khilafis sabiq fil murad bihim wa ikhtalafa fi ghairihim minal kufar. Sebagian ulama tidak membolehkan akad zimmah itu kepada selain ahlul kitab yang Yahudi dan Nasrani. Berarti kalau bukan Yahudi dan Nasrani tidak berhak untuk mendapat untuk melakukan akad zimmah tadi. Akad zimmah tadi untuk mendapatkan perlindungan hak dan jaminan perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Dengan kompensasi mereka harus membayar jizyah. Ini dan dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qauluhu ta'ala qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sehingga jadi kecuali sini hingga kecuali mereka membayar jizyah pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi konsekuensi zimmah itu kalau orang ahlul kitab itu menjadi warga negara di sebuah negara muslim yang mayoritas muslim, maka dia berhak mendapat perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Dengan syarat dia membayar jizyah, membayar pajak
kemudian dia mematuhi hukum yang berlaku. Nah di sini wa yatarattab alaihi ayyaltazimu ahkamal imam, dia mematuhi hukum yang berlaku, kemudian dan dia kemudian dijamin haknya dan keamanannya juga. Ya berarti ya orang tidak boleh melukai dia, tidak boleh mengambil harta miliknya ahlul kitab itu sembarangan. Ya berarti ya dia harus bukan sekedar dihormati, bukan sekedar dihargai, ya, tetapi ya, dia punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dengan orang-orang Islam. Jadi kan orang Islam harus diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Berarti kalau ada orang yang misalnya mencuri motornya, kalau ada orang yang masuk ke rumahnya tanpa izin, itu kan harus dihukum, harus diperkarakan. Nah begitu juga kepada ahlul kitab yang sudah mengikat perjanjian, yang sudah disebut sebagai zimmi, sebagai ahlul zimmah. Nah, tadi kan kita katakan ada 4 kategori itu. Jadi orang-orang kafir, mau yang dia ahlul kitab ataupun majusi ataupun Nasrani, nah itu mereka bisa jadi zimmi. Nah di sini ini di Mesir ya, orang Koptik. Orang Kristen Mesir. Ya ini dia harus dilindungi. Nah, gitu. Dan itu sejak zaman dulu. Jadi ini yang berlaku dari zaman Rasulullah sebenarnya. Rasulullah memberikan jaminan zimmah itu, jaminan perlindungan hukum dan keamanan kepada orang kafir yang sudah menjadi ahlu zimmah, menjadi zimmi. Tapi kalau orang kafir yang memerangi orang Islam, nah, seperti di Palestina, ya, di Syria, misalnya di Afghanistan, nah ini disebut kafir harbi. Yang begini ini ya tidak berhak dilindungi. Ya orang dia menyerang orang Islam. Ini kafir harbi namanya. Ini kafir harbi. Yang ini kafir zimmi. Nah, jadi kalau kita misalnya melupakan 2 kategori ini, kita hanya melihat, oh ini ahlul kitab. Ini nggak jelas ahlul kitab ini bisa jadi zimmi, bisa jadi harbi. Nah, kemudian wasani. Nah, wasani ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia menyembah berhala. Ini dari dulu sampai sekarang pun ada. Dan mungkin sampai hari kiamat juga ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama ta'buduna min dunillahi awsana. Jadi istilah wasani itu dari awsan. Awsan ini jamak, bentuk jamak, bentuk singularnya adalah wasan. Wasanun jamaknya adalah awsan. Nah, ini bentuk jamaknya. Nah ini dari wasan itu, kemudian orangnya yang menyembah berhala, kalau bahasa Inggrisnya idolaters atau idol worshipper. Nah, bagaimana status orang yang menyembah berhala? Sama juga. Jadi orang yang menyembah berhala itu ada yang zimmi, berarti dia tinggal di dalam negara yang dikuasai oleh orang Islam, atau dia bisa jadi dia harbi, berarti kita bisa balik ya. Berarti orang non-muslim yang memusuhi orang Islam, memusuhi dan memerangi dan menyerang orang Islam non-muslim, jadi orang kafir harbi itu bisa jadi ahlul kitab, bisa jadi juga bukan ahlul kitab. Nah, jadi kafir harbi yang ahlul kitab itu di sini. Ini artinya kalau dia ini misalnya orang Yahudi, kayak orang Israel,
masuknya di sini. Nah, dia ini berarti ini kalau dia orang Israel ya. Jadi dia ahlul kitab dan dia harbi. Tapi kalau ada juga ahlul kitab yang bukan harbi tapi dia zimmi, berarti di sini. Ini seperti ini. Ini ahlul kitab yang zimmi. Kemudian atau orang jadi kafir ahlul kitab zimmi. Ada lagi kafir dia bukan ahlul kitab, dia kafir. Terus dia zimmi. Tapi dia bukan ahlul kitab ya, dia mungkin penyembah berhala, berarti di sini. Jadi semua ini kafir ya. Mau kitabi, mau harbi, mau zimmi, mau wasani. Jadi ini berkaitan dengan tadi hak dan keamanan, ya, perlindungan hukum dan jaminan keselamatan itu zimmi atau tidak zimmi. Nah, kalau dia harbi sudah pasti bukan zimmi. Ya ini harusnya tidak ada irisan di sini ya. Ini salah ini. Di sini harusnya tidak ada irisan antara harbi dan zimmi, harusnya misal. Atau mungkin ya bisa jadi juga ini yang pura-pura zimmi kali ini ya. Pura-pura zimmi tapi sebenarnya harbi. Nah, begitu juga penyembah berhala, ada yang dia berhak mendapat perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Nah, ada juga yang tidak. Kalau dia harbi, kalau dia memerangi orang Islam. Kalau misalnya kok kelihatannya rumit ya, memang begitu ya. Memang rumit. Memang kita harus detail, harus spesifik dalam soal ini. Ya, tidak bisa menyamaratakan, tidak bisa dipukul rata aja begitu. Pokoknya kafir apa dulu. Nah. Kemudian kalau secara politis, warga negara sebuah negara yang dipimpin oleh orang Islam, nah, itu warga negara itu diklasifikasi menjadi 5 golongan, dikelompokkan jadi 5 golongan. Yang pertama itu ahlul harb, itu tadi yang disebut harbi, ya. Kafir harbi ini ahlul harb. Awil harbiyun, jamaknya harbiyun. Kalau satu harbi. Hum ghairul muslimin. Nah, ini ghairul muslimin ini kan non muslim. Alladzina lam yadkhulu fi aqdi zimmah. Jadi harbi itu yang tidak mengikat akad zimmah. Ini di harbi itu dia bukan zimmi. Berarti di sini kafir harbi itu adalah lawan dari zimmi. Non muslim yang tidak mengikat perjanjian zimmah dan tidak dapat jaminan keamanan, perlindungan hukum dari pemerintah muslim. Nah, ini misalnya dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ini kitab mazhab Syafi'i. Kemudian kategori yang kedua, warga negara yang dia bukan orang Islam. Ya, mau disebut non muslim boleh, mau disebut kafir zimmi juga boleh. Nah, ini tapi dia ahlu zimmah. Non muslim yang tinggal di negeri orang Islam dan dilindungi haknya dan keselamatannya dengan membayar jizyah, dan dia harus mengikuti aturan perundang-undangan, aturan hukum yang berlaku di negara muslim itu. Dan kalau demikian syarat-syarat itu yang barusan disebut itu dipenuhi, maka dia dilindungi jiwanya, berarti tidak boleh dibunuh. Kemudian dilindungi harta miliknya,
tidak boleh dirampas, dicuri, tidak boleh. Berarti orang yang mencuri harta milik kafir dhimmi, itu akan diproses. Seperti juga kalau orang mencuri harta orang Islam. Humul kufar, ahlu dhimma ini mereka orang kafir. Alladzina aqarru di sini berarti tinggal, aqamu fi daril Islam. Mereka tinggal jadi penduduk di negara orang Islam. Ala kufrihim, mereka tetap kafir, tetapi biltizamil jizyah, tapi mereka membayar jizyah wa nufudhi ahkamil Islam fihim, dan mengikuti hukum Islam yang berlaku di wilayah negara tersebut. Terus yang ketiga, ahlul baghi. Ini adalah penduduk warga negara yang tidak mau tunduk kepada pemerintah dan memberontak, angkat senjata. Ahlul baghi awil bughat hum firqatun kharajat ala imamil muslimin liman'i haqqin au li khal'ihi wa hum ahlu mana'atin. Karena mereka ini kharajat, sering ya, secara teologis ya mereka disebut khawarij. Ini yang memberontak berusaha menggulingkan pemimpin kaum muslimin. Kalau di zaman modern ini yang bugot itu bukan hanya dari dalam ya, banyak juga bugot dari luar ya. Intervensi asing ya. Oh ya, karena itulah sebagian ulama misalnya mengkategorikan, nah ini bugot ini mengkategorikan sebagai bugot atau ahlul baghi itu seperti dulu ya ada pemberontakan gerakan DITI misalnya, itu ada yang berpendapat itu ahlul baghi. Ya tentu saya katakan itu ada yang berpendapat, ada juga yang berpendapat tidak, karena menganggap misalnya apa itu kan berlaku istilah ini apabila pemimpin yang dilawan itu adalah imamul muslimin. Tapi kalau pemimpinnya misalnya bukan imamul muslimin, nah itu apakah masih bisa diterapkan istilah ahlul bughot atau tidak, ahlul baghi atau bughot atau tidak? Ya itu peluang yang bisa didiskusikan ya. Terus kategori yang keempat adalah ahlul ahdi. Ya. Orangnya disebut kafir muahid. Humul ladina solahahum, itu bukan solih ini ya, solaha ini dari sulhun, artinya perjanjian damai. Solahahum imamul muslimin ala inha'il harb muddatan ma'lumatan limaslahatin yaroha. Wal muahid, nah ini wal muahid ya, muahid wal muahid minal ahdi wal ahdu wa sulhu al muaqqad wa yusamma al hudnah wal muhadanah wal muahadah wal musalamah wal muwada'ah. Ini adalah kelompok warga negara, mereka orang kafir tapi yang mengikat perjanjian damai, gencatan senjata dengan pemerintah muslim untuk jangka waktu tertentu, dan karena itu mendapat perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Nah, ada hadis ini dalilnya ya, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah bersabda, la yuqtalu muslimun bikafirin wala dzu ahdin bi ahdihi. Bahwa status orang kafir yang muahid ya, mengikat perjanjian ini yang dapat perlindungan hukum itu akhirnya sama ya. Berarti tidak boleh dibunuh sembarangan. Dan karena itu apabila dia dibunuh maka
maka berlakulah juga kisos gitu. Nah, karena dia bukan orang Islam, dia kafir, tapi orang kafir yang mendapat perlindungan hukum. Kategori yang kelima ini adalah penduduk yang disebut musta'min. Al-musta'minun. Ini ahlul ahdi. Al-musta'minun wal musta'min fil asli at-talibu lil aman. Kalau bahasa sekarangnya ini talib ini seeker. Aman kalau bahasa sekarang itu dari bahasa dulu ya, asylum seeker. Bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Asylum seeker. Ini seekernya pencari atau peminta. Kemudian asylum suaka. Peminta, pencari suaka. Ya, termasuklah itu pengungsi itu ya. Nah, seperti orang-orang Rohingya misalnya, tapi itu mereka orang Islam. Misalnya, nah kalau orang bukan Islam, terus minta suaka politik ke negara yang penduduknya beragama Islam, yang disebut ya, bahwa al-kafiru yadkhulu darul Islam bi amanin awil muslim idza dakhala darul kufar bi amanin, dan sebaliknya. Orang kafir yang meminta suaka politik dan jaminan keamanan dari pemerintah muslim karena itu dilindungi haknya, atau sebaliknya orang Islam yang datang ke negara bukan Islam dan minta jaminan keselamatan. Jadi kayak ini sebenarnya yang dipakai dalam hubungan internasional. Jadi duta besar dari Turki ke Vienna misalnya, ke Jerman. Ini misalnya zaman Turki Utsmani. Itu kan mereka sebenarnya bermusuhan ya, karena Vienna itu pernah dikepung. Nah itu, tapi kalau utusan dari sultan, utusan dari raja sebagai duta besar, itu dapat jaminan perlindungan hukum. Maka statusnya, kalau dia misalnya tinggal, dia utusan, dia duta besar, dia tinggal selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, statusnya itu, dia bukan ahlul ahdi, tapi statusnya musta'min. Kalau sekarang ini ya turis. Ya. Nah, jadi turis itu statusnya adalah musta'min. Ini tamu. Kalau tamu kan istilah yang umum. Nah, kalau istilah hukumnya, ini musta'min. Nah, kemudian hukum-hukum yang terkait nih dengan non-muslim. Nah, kalau non-muslim itu ahlul kitab. Nah, apakah boleh kita makan makanan ahlul kitab ya? Berarti makanan orang kafir yang ahlul kitab. Para ulama katanya sepakat membolehkan makanan sembelihan ahlul kitab. Saya perlu tambahkan ya, sembelihan ya. Makanan sembelihan ahlul kitab. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5, ini wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Dan makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu dan makanan kalian pun halal bagi mereka. Tiada perbedaan hukum sembelihan ahlul kitab yang kafir harbi ataupun kafir zimmi. Kita sudah tahu. Jadi selagi makanan itu disembelih oleh ahlul kitab, mau harbi atau zimmi sama statusnya hukumnya, boleh. Namun, nah ini dia, dalil umum ini firman Allah dalam surah Al-Maidah ini dalil umum halal bagimu ini. Nah, ditaksis, dikecualikan apabila diketahui kalau makanan tersebut, ini makanan yang dari ahlul kitab itu adalah barang yang diharamkan.
Jadi makanya di para ulama termasuk ini terjemahan yang dalam versi Departemen Agama itu menambahkan dalam kurung sembelihan. Artinya kalau tidak disembelih berarti kan jadi bangkai atau darah atau daging babi. Ini makanan ahlul kitab, tapi daging babi. Tapi kan misalnya ini dari ahlul kitab ya tetap haram ya gitu ya. Atau daging hewan yang mati dengan cara dipukul dan sebagainya, nggak masuk. Nah ini kadang kita suka pakai yang dalil umumnya itu dan kita mengabaikan dalil lain yang mengkhususkan. Jadi ya kita harus tahu ya apakah proses-proses untuk pengolahan ini di penjagalan itu. Jadi apakah daging yang diproduksi oleh ahlul kitab itu memang mengikuti proses yang benar, yakni disembelih dengan nama Allah atau tidak. Kemudian caranya itu bagaimana? Ini laporan di hasil kunjungan dengan kamera tersembunyi di daerah Maryland di Amerika. High speed chicken slaughter. High speed ya. Jadi dikatakan itu unggas yang ada di rumah dia bilang slaughterhouse itu still hanging from shackles. Digantung begini in the water bath, it is likely that birds ini maksudnya bukan burung, unggas itu have experienced prolonged possibly painful electrical shock. Disetrum dulu katanya itu supaya mereka tidak merasa sakit ketika dibunuh gitu. While they died of drowning, ada juga kemungkinan katanya mati. Jadi ayam-ayam ini atau hewan itu mati sesudah disetrum atau ketika ditenggelamkan itu. Dalil lain yang harus kita perhatikan adalah dalam surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu' illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'ala nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kalau kita bisa memastikan bahwa makanan dari ahlul kitab itu disembelih dengan nama Allah, ya boleh. Kalau tidak, nah itu yang jadinya syubhat. Atau dicekik, yang tercekik, yang digencet, gitu kan? Ya, kalau itu ini wal munkhaniqatu allazi hubisa nafasuha. Hubisa nafasuha, yang nafasnya ditahan. Kalau orang dicekek itu kan lehernya digencet gitu kan, sehingga nafasnya berhenti, habis itu mati juga. Itu dibilang jadi ya kalau udah mati begitu berarti tidak disembelih, atau jadi dia udah mati duluan baru misalnya habis itu dipotong, itu udah jadi kategori bangkai. Atau yang dipukul atau yang jatuh, wal mutarad jatuh tersungkur, jatuh dari kalau hewan liar itu kan dia misalnya jatuh ke jurang mati, atau jatuh dari pohon, atau memang dijatuhkan dari ketinggian, dibanting lah. Kalau ini jatuh ini kalau sekarang mungkin dibanting gitu ya, dibanting remuk gitu. Nah, haram. Atau ditanduk, berarti pakai benda tajam ya, wan natihatu. Atau diterkam, wan natihatu bukan ini wama akal sabu diterkam oleh binatang buas. Wan natihatu ditanduk. Jadi ini kita harus
harus perhatikan supaya kita tidak tidak menggampangkan. Kemudian menikahi ahlul kitab. Para fuqaha 4 mazhab sepakat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab. Ini kabar gembira ini buat Ustadz Syafaat. Dan dihalalkan dari ada firman Allah Subhanahu wa taala, dia dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab ya. Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan berarti bukan pelacur, bukan perempuan yang bejat, ya. Perempuan baik-baik dari golongan ahlul kitab. Ya. Dengan syarat katanya ya melalui prosedur yang syar'i ya, ada mas kawin dengan akad nikah. Nah, kemudian perlakuan hukum terhadap ahlul dhimah. Tadi kan dikatakan kalau orang kafir itu sebagai warga negara di kalangan orang Islam dan dia mengikat perjanjian sebagai ahlul dhimah, sebagai dhimmi, maka dia harus taat kepada undang-undang hukum yang berlaku ya, hukum orang Islam. Di sini disebut ahlul dhimah ahadul muslimin ala ayyajri alaihim hukmullah wa rasulih. Maka berlaku hukum Allah dan Rasulnya. Karena idhum muqimuna fid dari allati yajri fiha hukmullah wa rasulih bi khilafi ahlil hudnah. Jadi status ahlul dhimah itu secara hukum beda dengan ahlul hudnah, dengan kafir muahid. Tadi yang kafir harbi tapi yang dalam perjanjian. Fa innahum salahul muslimin ala ayyakunu fi darihim wa la tajri alaihim ahkamul Islam. Dan beda juga statusnya dengan mustaminin. Jadi yang mencari suaka atau minta jaminan karena mereka untuk sementara waktu saja. Fa inna iqamatahum fi biladil muslimin min ghairi istitanin lah. Karena mereka bukan penduduk tetap. Musta'min ini bukan penduduk tetap ya, sementara itu dari kayak misalnya turis ya, wisatawan, ataupun dia duta besar, ataupun orang ya diplomat gitu. Itu baru tidak berlaku hukum di negara orang Islam itu. Nah, kemudian bagaimana kalau orang ahlul kitab itu mereka melanggar? Nah, ini min hadhil ahkam annahum in aqamu ma'al muslimin fi misrin wahidin fa innahu yuhtasabu alaihim fi kulli ma yuhtasabu fihi 'alal muslimin. Nah, kalau mereka tinggal bersama dalam satu kampung, satu kelurahan, kabupaten, satu provinsi dengan orang Islam, maka semua yang berlaku bagi orang Islam di wilayah tersebut berlaku juga atas mereka. Walakin la yata'arrad lahum fi ma la yuzhirunahu fi kulli ma'taqadu hillahu fi dinihim mimma la adzalil muslimin fihi minal kufr wa syurbil khamr wa ittikhadhihi wa nikah zawatil maharib. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi di satu wilayah, nah, di situ ada ahlul kitab. Nah, ahlul kitab tinggal, kemudian mereka ini dhimmi, ahlul kitab dan dhimmi. Lalu mereka melakukan pelanggaran ini, misalnya ya, mereka melakukan tindakan kufur, kemudian mereka minum minuman keras, melakukan maksiat, kemudian mereka misalnya melakukan pelacuran. Nah, mereka tinggal di negara orang Islam. Bagaimana? Katanya, apakah mereka harus dihukum juga? Nah, di sini apabila mereka tidak
terang-terangan, la yudhirunahu, maka tidak perlu diganggu. Jadi selagi misalnya minum-minuman keras itu di dalam rumahnya, jadi tidak di jalanan, tidak secara terbuka. Nah, begitu juga, pokoknya semua maksiat yang dilakukan itu kalau secara tertutup, tidak secara terang-terangan, maka tidak perlu diberlakukan hukum, tidak disentuh mereka. Fala ta'arud lahum fima iltazamna tarkahu. Jadi ya mereka tidak perlu dikenakan sanksi karena melakukan hal-hal yang kita yakini haram, yang kita tidak lakukan. Namun mereka dilarang, dilarang menunjukkan, dilarang memamerkan, dilarang memperlihatkan mempublikasikan, termasuklah ini mempublikasikan apa yang mereka lakukan itu, yang haram-haram itu kepada kaum muslimin. Berarti pelanggarannya adalah pelanggaran kalau itu dilakukan terang-terangan atau itu dibeberkan. Nah, itu kalau mereka tinggal bersama, nyampur sama orang Islam. Nah, kalau ahlul kitab yang zimmi, warga negara yang non-muslim itu, mereka tinggal di klaster, berarti di wilayah khusus, maka ini ya, wa idzan faradu fi misrihim fala yumnaun, maka mereka diberikan kebebasan, mereka dibolehkan. Ya terserah kalau mau melakukan apa yang bagi kaum muslimin haram walaupun terang-terangan. Ya, seperti cerita ada, saya sendiri belum pernah, tapi kata orang yang pernah berkunjung itu ke satu tempat ya, yang mayoritas penduduknya bukan Islam. Wah, di situ katanya ada sate babi, kemudian babi guling. Bukan babinya berguling, babi dipanggang gitu, dipanggang itu di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi di depan-depan restoran, depan-depan warung itu ada alat bakarnya. Nah, itu kalau memang itu wilayah khusus untuk non-muslim, yang itu dibolehkan, tidak dilarang, fala yumnaun. Namun, kalau yang dilakukan itu adalah seperti perzinahan, pelacuran, walaupun mereka tinggal di wilayah khusus, maka itu harus dilarang. Dasarnya adalah karena katanya perbuatan tersebut dilarang juga oleh agama mereka. Jadi kan berarti hal-hal negatif itu ada yang kita buat gini lah. Nah, ini maksiatan ya, maksiat itu ada yang dilarang oleh agama kita dan dilarang juga oleh agama mereka. Nah gitu. Nah kalau yang dilarang juga oleh agama mereka, dilarang oleh agama kita, ini tidak boleh terang-terangan. Kalau yang hanya misalnya menurut agama kita itu haram, tapi menurut agama mereka itu boleh, maka ya itu tadi dibolehkan asalkan tidak terang-terangan. Nah, yang terakhir ini tentang bagaimana kalau ahlu zimmah, penduduk non-muslim itu tinggal bersama orang Islam, kemudian mereka menyerupai orang Islam. Jadi ada aturannya, itu ahlu zimmah, orang kafir zimmi, walaupun mereka diberikan perlindungan hukum dan dijamin keamanannya, keselamatannya, namun tidak boleh menyerupai orang Islam dalam penampilan. Ada semacam dress code gitu ya, dress code. Ya mungkin kayak begini ya, kayak misalnya kan polisi itu pakai uniform, ada seragamnya. Yang bukan polisi nggak boleh berseragam polisi. Dan sebaliknya kan, emang yang bukan polisi tidak boleh berseragam polisi. Kalau polisi boleh pakaian preman. Gitu. Nah, jadi itu
aturan itu berlaku kalau untuk ahlu zimah itu sebaliknya, orang Islam tidak boleh meniru atau menyerupai ahlu zimah, dan ahlu zimah juga tidak dibolehkan sampai begitu. Dan ini makanya ini yang dia dikritik lah ya oleh para penolak syariat dan hukum Islam, katanya itu diskriminasi ya. Masalah Anda setuju atau tidak setuju, kita mau menerapkan atau tidak menerapkan itu soal lain. Yang penting kita harus tahu dulu, harus paham dulu ini ilmunya ya. At-tashabbuh bil kufar. Jadi orang-orang kafir tidak boleh menyerupai orang Islam. Orang Islam juga tidak boleh menyerupai orang kafir. At-tashabbuh bil kufar. Dan menyerupai ini ada 3 kategori. Yang pertama katanya al-ishtirak bainahuma fi ma'nan minal ma'ani. Ya, seperti fi sifah min sifat. Jadi menyerupai dalam karakter gitu ya. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, larangan menyerupai ini al-ittiba' wa ta'assi wa taqlid, mengikuti, meniru, wa ta'assi itu simpati. Kan ada ya seorang tokoh itu yang bilang, ya kita apa salahnya kalau orang lain, tetangga kita berbahagia terus kita ikut bahagia. Nah itu tadi kalau itu ada kaitannya dengan akidah, nah itu termasuk ta'assi ataupun taklid, kita meniru, ikut-ikutan, ataupun kita menyetujui muwafaqah, menyetujui keyakinan mereka ya. Misalnya keyakinan bahwa Yesus Kristus itu lahir tanggal 25 Desember. Jadi kita menyetujui apakah betul ya Yesus Kristus itu lahir pada tanggal 25 Desember ketika turun salju, apakah betul? Kalau dalam Al-Quran kan dikatakan itu Sayyidatina Maryam disuruh mengguncangkan pohon kurma. Wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Nah, itu katanya musim kurma itu terjadi musim panas ya, bukan pada musim dingin. Jadi kalau menurut Al-Quran ya Nabi Yesus Kristus itu, Nabi Isa itu tidak dilahirkan di musim dingin. Nah, termasuk larangan untuk meniru, menyerupai orang-orang kafir. Nah, itu dalam hal pakaian, dalam berpakaian. Ini mungkin ya, makanya dulu ya dulu tuh maksudnya dari zaman Belanda dulu itu ada memang para ulama yang melarang. Jadi orang Islam nggak boleh berpakaian seperti orang Belanda, nggak boleh pakai celana panjang gitu, nggak boleh, harus pakai sarung, nggak boleh pakai dasi, pokoknya jangan menyerupai orang Belanda. Nah itu dasarnya adalah ini ya, kita yang penting mengerti aja. Nah tapi sebagian ulama yang membolehkan itu mengatakan kalau pakaian itu tidak ada kaitannya dengan akidah dan bukan merupakan simbol agama, nah, maka tidak apa-apa. Nah, jadi kalau pakaian itu merupakan simbol agama, ya, al-libasul ladzi huwa syi'arul lah. Nah, kalau itu merupakan ya, syiar itu tadi religious simbol. Jadi misalnya gini, nah, orang Kristen pakai kalung salib, nah gitu. Sekarang kalau dibilang itu kan cuma kalung. Nah, itu bukan sekedar kalung ya. Itu karena kalung salib itu adalah simbol agama, maka tidak boleh.
Kalau pakai kalung saja, ya kalung emas ataupun kalung mutiara, itu boleh. Nah, ini detail ini mungkin saya lewati saja. Ya. Masih tentang apa, meniru, menyerupai. Nah, kemudian ini tentang menyerupai atau meniru ikut-ikutan orang-orang kafir dalam perayaan, dalam hari raya. Hari raya. At-tashabbuh bil kufar fi a'yadihim. Nah, ini pun dilarang berdasarkan hadis umum tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa ma'na dzalika tanfirul muslimin an muwafaqatil kufar fi kulli mahtassu bih. Dan maksud di sini adalah menjauhkan orang Islam dari menyerupai orang-orang kafir. Jadi menghimbau agar orang Islam jangan menyetujui atau menyerupai orang-orang kafir. Kemudian berdasarkan firman Allah juga ya, walan tardu'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi dikhawatirkan ini termasuk ittiba' millah, mengikuti tradisi mereka. Nah, karena hari raya suatu agama, hari raya keagamaan itu min jumlatis syar'i wal manahij wal manasik. Hari raya itu bukan sekedar budaya, tetapi termasuk syariat, termasuk ajaran agama, dan termasuk manasik berdasarkan firman Allah ini. Jadi makanya para ulama lebih banyak yang melarang daripada yang membolehkan. Ya, bahkan dulu ulama Turki Utsmani ya, Qadhi Khan, orang Turki Utsmani bilang Qazi Khan mengatakan rojulun ishtara yauman niruz. Ya, ini hari raya orang Parsi, Niruz. Syai'an lam yashtarihi fi ghairi dzalikal yaum in arada bihi ta'zima dzalikal yaum kama yu'azzimuhul kafarah yakunu kufra. Tegas sekali beliau. Kalau ada orang Islam membeli sesuatu pada hari raya non muslim, dia membeli sesuatu, dia misalnya dia beli ayam kan nggak apa-apa untuk dia sembelih, untuk dia makan. Tapi katanya yang dia tidak beli kecuali pada hari itu. Nah, jadi kalau dia membeli sesuatu pada hari raya non muslim yang dia tidak beli kecuali pada hari itu, berarti ada hubungan dengan hari itu, ada alasannya itu, maka dan itu katanya, dan itu dengan maksud untuk mengagungkan, untuk memuliakan hari raya tersebut, maka itu termasuk kufur. Ya kan ada tuh kan ya barang-barang ya yang memang dijual on special occasion. Nah, itu saya lewati. Nah, terakhir sekali ini pertanyaan yang diajukan. Su'ila fadilatul syekh an hukmi tahni'atil kuffar bi'aidil Christmas. Ini ya. Christmas. Nah, itu maksudnya adalah itu Christmas. Nah, ini celebration, hari raya. Yang ditanyakan adalah bagaimana hukumnya mengucapkan selamat. Tahniah, kalau orang Malaysia ngerti ya, kalau bahasa Indonesia ini mengucapkan selamat hari raya Christmas. Bagaimana hukumnya mengatakan Merry Christmas? Wa kaifa naruddu alaihim idza hannauna? Terus bagaimana jawaban kita
kalau menerima ucapan itu. Jadi kita mengucapkan boleh apa enggak. Habis itu kita menjawab ucapan selamat Natal itu boleh apa enggak. Wa hal yajuzu dhahab ila amakinil hafalati allati yuqimunaha bihadzal munasabah. Kalau kita diundang ke acara perayaan Natal, diundang nih Anda sebagai tokoh masyarakat, misalnya Anda diundang atau teman kantor ngundang atau bos ngundang gitu kan. Boleh enggak? Wa hal ya'thimul insan idza fa'ala syai'an mimma dzukira bi ghairi qasdin. Bagaimana kalau kita melakukan itu tanpa sengaja? Kita mengucapkan atau kita menjawab misalnya Merry Christmas, terus kita jawab Merry Christmas itu kan, Merry Christmas to you too gitu ya. Bagaimana? Wa innama fa'alahu imma mujamalatan au hayaan. Bagaimana kalau orang melakukan itu semua, mengucapkan atau menjawab ucapan tersebut atau ikut perayaan, itu bukan dengan sengaja, tapi sekedar untuk basa-basi atau karena nggak enak, ya karena malu, ya karena malu atau karena nggak enak, jadi karena nggak enak, maksudnya menjaga perasaan, gitu kan? Atau pokoknya karena sebab-sebab sosial atau psikologis lah gitu. Dan pertanyaan yang terakhir, wahal yajuzu tashabbuh bihim fi dzalika, dan apakah boleh kita meniru-niru mereka ya dalam hal itu semua. Jawaban beliau ini kalau Syekh Utsaimin ya itu negatif. Wah, tapi ini kan Wahabi. Oke, mau yang Syafi'i. Syafi'i sudah dikumpulkan itu sama ada Syekh dari Al-Malibari ya. Saya belum sempat tampilkan di sini pendapat para ulama Syafi'iyah ya, tentang bagaimana apakah orang Islam itu boleh ikut-ikutan mengucapkan, merayakan ya, hari raya non-Muslim. Ya, ini kita lihat jawaban beliau tadi intinya ya semuanya negatif. Ini sya'airul kufur. Itu adalah simbol-simbol orang kafir, haram. Apalagi kalau di situ ada syurbul khamr, disediakan wine, biasanya kan begitu ya, champagne. Kemudian ada di situ kata irtikabul farjil haram, ya. Ada di situ apa namanya kumpul kebo dan lain sebagainya. Nah, maka katanya siapa yang melakukan mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan kemaksiatan, durhaka melawan Allah atau melakukan kekufuran, ya itu sama saja dia bersedia untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau mereka mengucapkan selamat Natal kepada kita, fa innana lanujibuhum, kita tidak jawab. Tidak perlu jawab ya, mungkin senyum saja. Itu saran atau fatwa Syekh Utsaimin ini. Wa ijabatul muslim da'watahum, bagaimana kalau diundang? Nah, kalau diundang terus Anda datang, itu hukumnya gimana ya? Kata beliau haram. Bagaimana ikut-ikutan membuat pesta, iqamatul hafalat, ikut-ikutan merayakan, ikut-ikutan ya misalnya beli itu Christmas tree, pasang di depan rumah misalnya, atau di dalam rumah pasang lampu-lampu, itu juga tidak boleh. Atau tukaran hadiah, tabadul hadaya atau tauzi'ul halwa, atau katanya bagi-bagiin manisan, bagi-bagiin kue. Liqaulin Nabi, beliau dalilnya ini ya, dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, musyabahatuhum fi ba'di a'yadihim tujibu surura qulubihim.
Tapi ini yang disyaratkan oleh sebagian tokoh di Indonesia ya. Kalau mereka gembira, kenapa kita tidak ikut bergembira juga? Sama juga ini hukumnya katanya mengikuti acara-acara yang dilakukan oleh non-Muslim ya, dalam hari raya mereka. Ya. Ya, alhamdulillah sudah pukul 11. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai ilmu, sebagai pencerahan, sebagai gambaran ya, masalah bagaimana itu semua bisa dipraktekkan, bisa relevan atau tidak dengan konteks kita sekarang. Nah, the world is changing and it's far from the story is far from over. Masih ada 500 mungkin 5.000 tahun lagi kita, wallahu a'lam. Nah, jadi masih bisa berubah ini semua. Yang penting kita ketahui itu harus kita pelajari. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.